Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di awal semester 2. Kita akan masuk ke bab 5, pembahasan tentang perbandingan. Mudah-mudahan saat ini kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara online kali ini tanpa halangan apapun. Amin. Anak-anak, untuk bab 5 perbandingan ini kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah menjelaskan rasio dua besaran, ya, satuannya sama dan berbeda, dengan fokus pada faktor skala. Ya. Anak-anak, ini fokusnya pada faktor skala. Mungkin pada waktu kalian di SD kalian sudah pernah mendapatkan tentang skala, ya. Skala ini yang biasanya dipakai pada sebuah peta. Jadi perbandingan ini nanti fokusnya ada pada skala, kemudian perbandingan senilai, kecepatan, dan debit. Ya, oke, kita mulai pembahasan kali ini. Ya, sekarang kita bahas tentang membandingkan dua besaran yang sama dengan satuan yang sama. Besarannya sama, satuannya sama. Ya, mungkin kalian bingung apa ini yang dimaksud dengan besaran. Ya, ini ada besaran, ini ada satuan. Ya. Nah, besaran ini anak-anak, ya, besaran adalah sesuatu yang bisa diukur, ya, sesuatu yang bisa diukur. Ini saya kasih contoh tentang uang, ya, uangnya Siti dan uang Budi. Jadi besarannya ada dua, yaitu uangnya Siti dan uangnya Budi. Uang adalah sesuatu yang bisa diukur, ya. Jadi ini contoh yang di sini kita membandingkan dua besaran, besarannya adalah uang. Ingat, besaran adalah sesuatu yang bisa diukur, ya. Kemudian satuannya sama. Satuannya apa? Uang di sini satuannya adalah rupiah, ya. Sama-sama menggunakan rupiah, ya. Jadi ini kita bahas membandingkan dua besaran yang sama, satuannya juga sama, ya. Besarannya tentang uang, ya, satuannya rupiah, ya. Jadi yang kita bahas adalah besarannya sama, satuannya sama. Nah, anak-anak, di sini saya tuliskan dua besaran dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan yang sederhana, ya. Menuliskannya dalam matematika bisa dengan A per B atau A titik 2 B, ya. Membacanya, ya, dalam perbandingan A per B ini dibaca A dibanding B, ya. Yang ini juga A titik 2B dibaca A dibanding B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, ya. Oke anak-anak, kita langsung pada contoh. Uang Siti dan uang Budi berjumlah 200.000. Uang Siti 60.000, uang Budi 140.000. Dari kondisi di atas dapat kita tulis sebagai berikut. Perbandingan uang Siti dengan uang Budi. Ya. Perbandingan uang Siti dan uang Budi bisa ditulis kalau kita pakai A per B. Ya. Uangnya Siti adalah 60.000. Jadi ditulis begini. 60.000, ya, per uangnya Budi adalah 140.000, ya, 140.000. Nah, anak-anak, karena di sini dua besaran dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan yang sederhana, ya. Maksudnya ini masih belum dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi kita sederhanakan, ya. Ini kalau kita bagi 10.000, ya, yang atas dapat 6, yang bawah dapat 14, ya.
Ini juga masih belum sederhana karena masih bisa kita sederhanakan. Kalau 6 saya bagi 2 menjadi 3, 14 saya bagi 2 dapat 7. Ya, ini sudah bentuk sederhana. Jadi perbandingan uangnya Siti dengan uang Budi bisa ditulis 3/7 dan dibaca 3 dibanding 7, ya, atau ditulis 3,27. Ini juga dibaca 3 dibanding 7. Ya, seperti itu anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan. Perbandingan uang Siti dengan uang keduanya. Uangnya Siti 60.000. Ya, saya tulis 60.000 seperti ini. Ya, dibanding maaf ya. Dibanding uangnya Siti dengan perbandingan uang Siti dengan keduanya berarti 60.000 dibanding 200.000 ya. Ini masih bisa disederhanakan. Kalau saya bagi 10.000 berarti yang atas dapat 6, yang bawah dapat 20. Saya bagi 2 lagi, yang atas dapat 3, yang bawah dapat 10 ya. Ini sudah bentuk sederhana ya. Jadi perbandingan uang Siti dengan uang keduanya bisa ditulis 3/10 dibaca 3 dibanding 10 ya. Bisa juga 3,210 ya, seperti ini. Dan yang ini juga dibaca 3 dibanding 10. Nah, sekarang yang terakhir, perbandingan uang Budi dengan keduanya adalah 140.000 ya, dibanding 200.000. Nah, seperti itu. Ya, kalau saya bagi 10.000, yang atas dapat 14, yang bawah dapat 20. Saya bagi lagi 2 menjadi 7/10. Ya, ini sudah bentuk sederhana. Perbandingan uang Budi dengan keduanya ditulis 7/10 dan dibaca 7 dibanding 10. Boleh juga ditulis 3,210 dan dibaca 3 dibanding 10. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Oke. Lanjutkan. Sekarang membandingkan dua besaran ya, yang sama tetapi satuannya berbeda. Kalau tadi dua besaran yang sama, satuannya sama. Ya, saya kasih contoh di sini. Siti menempuh jarak 1000 meter selama 2 menit. Berarti nanti satuannya adalah meter per menit. Ya, kalau kita bicara tentang kecepatan ya, Siti menempuh jarak 1000 meter selama 2 menit, maka kecepatannya adalah 1000 meter per 2 menit. Satuannya adalah meter per menit ya. Budi menempuh jarak 120 km selama 2 jam. Ya, maka nanti kalau kita lihat kecepatannya Budi satuannya adalah kilometer per jam. Ya. Nah, bagaimana menuliskan kecepatan Siti dibanding kecepatan Budi ya. Pada kondisi di atas, besaran yang diukur sama ya. Nah, yang kita ukur nanti besarannya sama adalah tentang kecepatan ya. Kecepatan. Ya, tentang kecepatan. Oke. Satuannya satuannya berbeda ya. Untuk Siti meter per menit, sedangkan untuk Budi kilometer per jam. Kalau kita ingin membandingkan, maka satuannya harus disamakan. Ya. Jadi kalau kita mau membandingkan dua besaran,
yang sama, satuannya berbeda, maka kalau kita mau bandingkan, maka satuannya harus disamakan. Oke, sekarang kita lihat. Kecepatan Siti ya 1000 meter selama 2 menit, berarti 1000 meter per 2 menit. Ya, sama dengan ini kita sederhanakan, yang 2 saya bagi 2 dapat 1, yang 1000 bagi 2 dapat 500. Jadi kecepatannya Siti adalah 500 meter per 1 menit atau 500 meter per menit. Ya, satuannya meter per menit. Sedangkan kecepatan Budi 120 km per 2 jam. Ya. Nah, tadi saya jelaskan di sini kalau mau dibandingkan harus disamakan satuannya, maka kilometer per jam ini saya rubah menjadi meter per menit. Caranya, karena 1 kilometer 1000 meter, maka 120 kilometer kita kalikan 1000, 120 kali 1000 menjadi 120.000 meter. Ya. Yang 2 jam, 1 jamnya 60 menit, maka 2 jam kita kalikan 60. 2 kali 60, 120 menit. Sehingga di sini kita dapatkan ya 100 kecepatan Budi 120.000 meter per 120 menit. Yang 120 menit ini saya jadikan 1 menit ya, dibagi 120, nah 120 itu dibagi 120 dapat 1000 ya. 1000 meter per 1 menit atau 1000 meter per menit. Nah, sekarang satuannya sudah sama ya. Ini satuannya cm per menit, satuannya Budi juga meter per menit. Karena satuannya sudah sama, barulah kita bisa membandingkan kecepatan Siti dan Budi dapat ditulis ya. Sitinya 500 itu, sedangkan Budinya itu adalah 1000 ya. Sederhanakan ya. Sederhanakan, yang 500 saya bagi 500 dapat 1, yang 1000 saya bagi 500 dapat 2. Jadi perbandingan kecepatan Siti dan Budi adalah 1/2 dibaca 1 dibanding 2. Boleh juga ditulis 1,2 dibaca 1 dibanding 2. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sekarang tentang perbandingan senilai atau seharga ya. Nah, apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai ya? Tadi di kompetensi dasar fokus kita adalah tentang skala, kemudian perbandingan senilai ya. Ini pembahasan tentang perbandingan senilai ya. Apa maksudnya? Sekarang kita lihat di dalam tabel ini ya. Kita lihat di dalam tabel ini ya. Di kolom pertama tentang banyaknya buku. Kolom kedua tentang harga buku. Ya. Ini adalah baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ya. Sekarang kita akan melihat baris ke-1 dan ketiga. Ya, ini baris ke-1, ini baris ketiga. Sekarang kita lihat tentang banyaknya buku. Ya, banyaknya buku. Untuk banyaknya buku, ya, untuk banyaknya buku, ini kita lihat baris ke-1 adalah 1, baris ketiga adalah 3. Ya, kita bandingkan banyaknya buku baris ke-1, 1 ya, baris ketiga adalah 3. Sekarang kita lihat harga buku ya. Harga buku. Nah, harga buku untuk baris ke-1 adalah 2000, baris ketiga adalah 6000. Nah, perbandingannya berarti 2000 dibagi 6000. Ya, ini kalau kita sederhanakan, yang 2000 saya bagi 2000 dapat 1,
yang 6.000 dibagi 2.000 dapat 3. Kita lihat, di sini nilainya sepertiga. Di sini juga nilainya sepertiga. Ya. Nah, ini sama. Ya. Sama. Nilainya sama. Nilainya sama, itu juga ditulis dengan senilai. Ya. Karena sama berarti dikatakan senilai atau seharga. Nah, ini sama, senilai atau seharga. Ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Kita lihat, semakin banyak buku yang dibeli, semakin banyak harga atau uang yang kita keluarkan. Dan nilai perbandingannya adalah sama. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Kita akan lihat untuk yang baris kedua dan baris keempat. Ya, baris kedua dan baris keempat. Baris kedua ini, baris keempat ini. Ya, untuk banyaknya buku. Sedangkan untuk harga buku baris kedua ini, baris keempat. Sekarang kita lihat untuk banyaknya buku. Ya. Banyaknya buku. Sedangkan yang sini adalah harga buku. Ya. Banyaknya buku untuk baris kedua ya, adalah 2. Banyaknya buku baris keempat adalah 4 ya. Ini baris kedua 2, baris keempat adalah 4. Jadi 2/4. Oke. Sekarang kita lihat harga buku untuk baris kedua adalah 4.000. 4.000. Ya. Sedangkan baris keempat adalah 8.000. 8.000. Oke. Ini kita sederhanakan ya. Yang ini kita sederhanakan. Saya bagi 21. Saya bagi 2. 2. Yang ini saya bagi 4.001. Yang atas. Yang bawah saya bagi 4.000 dapat 2. Kita lihat ya. Di sini setengah. Di sini juga setengah. Ini nilainya sama. Ya. Atau senilai. Atau seharga. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi, ya, ini karena yang ini ya, yang sebelah kiri banyak buku dan harga buku nilainya sama, maka kalau ada perbandingan seperti ini, itu disebut dengan perbandingan senilai. Ya. Nah, untuk apa dipelajari perbandingan senilai ini? Nanti akan kita coba terapkan pada contoh soal dengan fokus pada skala. Ya. Skala itu menggunakan konsep perbandingan senilai. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah ada contoh 1, ya, anak-anak. Jarak dua kota pada peta adalah 8 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 72 km. Tentukan skala pada peta tersebut. Ya, kalau kalian masih bukan skala, sekarang saya kasih ilustrasi sedikit ya. Misalnya ini ada gambar peta. Ada gambar peta ini. Nah, ini peta tentang Jawa Timur ya, tentang Jawa Timur. Ini Jawa Timur, ini pulaunya, gitu kan. Nah, di sini ada Pulau Madura, ya. Nah, di sini ada di pojok sini biasanya ada tulisan misalnya 1 dibanding 10 juta, misalnya ya, 10 juta. Nah, apa maksudnya ini ya? Ada 1 dibanding 10 juta. Ini misalnya ada kota A, ya. Ini kota B. Ini kota A, ini kota B, ya. Misalnya kota A dan B ini 10 cm jaraknya. Ya, 10 cm. Nah, maksudnya skala ini ya,
Nah, 1 cm di dalam gambar itu berarti 10 juta cm jarak yang sebenarnya. Kalau kotak A dan B ini adalah 10 cm, maka jarak sebenarnya adalah, ya, kalau 1 cm 10 juta, 10 cm berarti 10 kali 10 juta atau 100 juta cm. Jarak kotak A dan B sebenarnya adalah 100 juta centimeter. Kalian tinggal merubah dalam kilometer kalau ingin mengetahui jarak kotak dan B yang sebenarnya. Oke, ya. Sekarang kita akan terapkan di dalam soal ini ya, Oke. Jarak dua kota pada peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya adalah 72 km. Nah, seperti tadi anak-anak, kita membandingkan tentang dua besaran ya. Besarannya ini adalah tentang jarak ya, jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Besarannya sama, tetapi satuannya tidak sama. Yang pada peta menggunakan satuan cm, yang sebenarnya menggunakan kilometer. Kalau kita ingin membandingkan, maka satuannya harus disamakan. Ya, 8 cm, ya, jarak dua kota pada peta 8 cm, kita tulis ini 8 cm. Jarak sebenarnya 72 km. Ya, 72 km kita rubah menjadi cm, dikalikan 100.000 menjadi 7.200.000 cm. Ya. Nah, karena yang ditanya adalah skala itu adalah 1 dibanding titik-titik, maka jarak pada petanya kita cari. Kalau 1 cm, berapa nilainya di sini? Ya, di sini berapa cm? Ya, jadi kalau 8 cm 7.200.000 cm, kalau 1 cm berapa cm? Ya. Nah, maka yang dicari sebenarnya adalah X. Nah, seperti contoh yang tadi sudah saya utarakan, yang sebelah kiri ini kita cari perbandingannya, ya ini 8 dibanding 1, saya tuliskan di sini 8 dibanding 1. Yang di sini ya ini 7.200.000 dibanding X, ini 7 juta dibanding 7.200.000 dibanding X, seperti ini. Bagaimana menyelesaikannya? Kita kalikan silang. Silang itu berarti yang atas kali bawah silang begitu ya. Nah, tapi jangan lupa karena yang dicari adalah X, maka X-nya ini kita kalikan duluan. X kali 8 ya. Jadi X kali 8 adalah 8X ya. 7.200 kalikan 1, 7.200. Yang kita cari adalah nilai X ya. Yang kita cari adalah nilai X. Nah, bagaimana? Karena di sini ada 8X, kita cari X, 8-nya dihilangkan dengan cara membagi dengan 8 ya. 8X dibagi 8 habis 8-nya, tinggal X, tapi jangan lupa yang sebelah kanan 7.200 juga dibagi dengan 8 ya. Dibagi dengan 8 ya. 72 dibagi 8 dapat 9 ya, nolnya ada 5. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah dapatkan. Jadi X-nya di sini nilainya adalah 900.000 cm ya. 1 cm pada peta mewakili 900.000 cm jarak sebenarnya. Maka skala pada peta itu dituliskan menjadi 1 dibanding 900.000. Nah, seperti ini. Oke, ya. Itu salah satu contoh tentang penggunaan perbandingan senilai yang fokus pada skala. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang masih fokus pada skala ya, pada skala. Suatu gambar rencana dibuat dengan skala 1 dibanding 500 ya. Hitunglah A jarak sebenarnya jika jarak pada gambar 8 cm. Seperti tadi kita buat perbandingannya yang sebelah kiri dan kanan. Ya, ini tentang besarannya sama, yaitu ya besaran tentang jarak ya, jarak pada gambar.
gambar dan jarak sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat skalanya 1:500. Berarti 1 cm pada gambar sama dengan 500 cm jarak sebenarnya. Kalau 8 cm jarak sebenarnya berapa? Ya, kita tulis di sini perbandingannya yang sebelah kiri 1:8. 1:8. Nah, 500 dibanding X. 500 dibanding X. Ya. Ya, ini karena senilai, ya, samakan, kalikan silang, mencari X, ya. X kali 1, X 8 kali 500. Berarti di sini isinya adalah 8 kali 500. Ya, sama dengan 4.000. Oke, jadi X-nya ini adalah 4.000 atau 4.000 cm. Jadi jarak sebenarnya adalah 4.000 cm. Kita bisa merubah menjadi 40 meter, ya. 40 meter. Oke, seperti ini anak-anak, ya. Penyelesaian untuk soal yang A, ya. Sekarang berapa jarak pada gambar jika jarak sebenarnya 150 meter? Kita lanjutkan pembahasannya. Oh, sudah habis, maaf anak-anak, ya. Sudah habis. Yang B nanti kita bisa kalian coba sendiri, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, ya. Untuk selanjutnya kalian bisa melanjutkan belajarnya dengan mengerjakan soal yang sudah saya berikan di Google Form, ya. Nah, mudah-mudahan kalian tidak ada masalah dalam mengerjakan dan mendapatkan nilai yang baik. Saya kira pelajaran kali ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.